keempat, terakhir. Octavianus, Kaisar Agustus versus Yesus Kristus. Mengetahui latar belakang Kaisar Agustus ini menarik. Lukas menyinggung Kaisar Agustus dalam Injilnya ketika bercerita tentang Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus. Ini cerita Natal. Cerita kelahiran Yesus, Kaisar Agustus dimunculkan. Bahwa nama Kaisar Agustus disinggung dalam kaitan dengan sensus penduduk yang dia perintahkan. Ini berhubungan dengan Yesus. Karena kalau Kaisar Agustus tidak keluarkan sensus, Yesus tak mungkin lahir di Bethlehem. Menurut Mika 5 ayat 1, Yesus harus lahir di Bethlehem. Masalahnya Yusuf Maria tidak tinggal di Bethlehem, tapi tinggal di Nazaret. Sampai Maria sudah hamil besar, hampir saat-saat melahirkan. Mereka berdua masih di Nazaret. Jikalau tidak ada aral melintang, Maria akan melahirkan Yesus di Nazaret. Tiba-tiba perintah Kaisar Agustus, sensus, masing-masing kembali ke kampung halaman. Karena Yusuf berasal dari Bethlehem, turunan Daud, maka dia terpaksa harus berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, kira-kira 150 kilo. Bawa maitua yang telah hamil tua. Ketika sampai di Bethlehem, itulah tibalah saatnya Maria melahirkan. Akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Hampir sedikit nubuat salah. Untung ada Kaisar Agustus yang berikan sensus. Tapi siapa yang menggerakkan Agustus bikin sensus? Pasti Allah. Karena dia menjamin bahwa nubuatan Mika 5 ayat 1 tidak meleset. Tapi bahwa di dalam cerita Natal kelahiran Yesus, nama Agustus diberikan oleh Lukas. Menarik kata-kata Bolan. Dengan sadar, Lukas menempatkan di sini sejarah keselamatan dalam rangka sejarah dunia dengan menyebutkan Agustus dalam ayat 1. Dengan demikian serentak Agustus dan Yesus ditempatkan berhadapan masing-masing. Itulah sebabnya saya bagian ini bilang Kaisar Agustus versus Yesus Kristus. Dan tentu lagi lebih menarik untuk membandingkan keduanya. Ketika Agustus sedang berkuasa di Roma, Yesus Kristus dilahirkan di tanah Yudea. Ketika Agustus sedang berada dalam puncak kejayaannya di singgasana Romawi, Yesus Kristus lahir secara hina di dalam sebuah palungan. Ketika Agustus sedang menjadi kaisar atau raja Roma, Yesus Kristus lahir untuk menjadi seorang raja. Lukas 1:32-33, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Terbukti juga para Majus menjadi raja yang baru lahir. Ketika Agustus disebut sebagai Dominus, Tuhan atau Tuan, malaikat di hari kelahiran Yesus berseru, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ketika Agustus disebut sebagai Divi Filus, anak Allah, malaikat berkata kepada Maria tentang Yesus dalam Lukas 1 ayat 35, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ketika Agustus disebut sebagai Soter, juru selamat, malaikat Allah berkata di hari kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ketika Agustus disebut sebagai Pax Domini, Raja Damai, Yesus Kristus lahir sebagai Raja Damai sesuai nubuatan Yesaya 750 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat yang kelima, namanya disebutkan orang Raja Damai. Ketika Agustus dipercaya tidak punya seorang ayah jasmani, karena ibunya hamil secara ajaib dari dewa Apollo, Yesus Kristus juga diberitakan lahir dari seorang perawan Maria. Seperti Matius 1 ayat 23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika seluruh bangsa Romawi bersukacita karena Agustus, malaikat Allah berkata kepada para gembala, Lukas 2 ayat 10. Jangan takut,
Sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika seluruh Romawi di bawah Agustus menikmati kedamaian Pax Romana, malaikat Allah berseru tentang kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ketika seluruh dunia Romawi menyembah Agustus dan membayarkan upeti kepadanya, orang-orang Majus dari belahan dunia yang lain mencari raja yang baru lahir itu, menyembah dia dan memberikan upeti persembahan kepada dia. Matius 2 ayat 11. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika hari kelahiran Agustus 23 September dijadikan sebagai hari pertama dalam suatu sistem kalender tertentu, hari kelahiran Yesus Kristus yang dipercaya 25 Desember diperingati di seluruh dunia hari ini. Bahkan tahun kelahiran Yesus ditempatkan sebagai sentral dunia. Ketika ruangan tempat lahir Agustus dikultuskan dan dianggap suci, tempat kelahiran Yesus, Bethlehem, hari ini terkenal di seluruh dunia. Bahkan ada ajakan setiap tahun untuk pergi ke Bethlehem. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Biarpun tidak pernah ke Bethlehem, minimal pernah nyanyi turut ke Bethlehem. Luar biasa bukan? Tapi mengapa terjadi perbandingan yang begitu menyolok antara Agustus dan Yesus Kristus? Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini pasti diatur oleh Allah. Sama seperti Allah mengatur sensus penduduk di bawah Kaisar Agustus. Dia juga pasti sedang mengatur semuanya. Sehingga terjadi kemiripan dan perbandingan yang menyolok antara Agustus dan Yesus. Tuhan Allah mau berikan pesan sejarah. Pesannya apa? Pesan dari Allah melalui perbandingan yang menyolok dalam sejarah Agustus maupun Yesus. Pesannya adalah Agustus bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Yesus Kristus. Agustus bukan anak Allah yang sebenarnya, tapi Yesus Kristus. Agustus bukan juru selamat yang sebenarnya, bukan juru selamat dunia yang sebenarnya. Juru selamat dunia sebenarnya adalah Yesus Kristus. Bolan berkata, Lukas mau mengemukakan dengan bukunya itu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bukan Agustus. Andar Ismail, pada zaman dunia diperintah oleh seorang juru selamat yang bernama Agustus, telah lahir juru selamat yang bernama Yesus, juru selamat yang sesungguhnya. Agustus bukanlah raja damai yang sesungguhnya, Yesus Kristuslah raja damai. Agustus bukan sumber sukacita sebenarnya, Yesuslah sumber sukacita sebenarnya. Agustus bukanlah dia yang harus disembah, Yesus Kristus adalah dia yang harus disembah. Damai yang sesungguhnya bukan damai Agustus, damai Pax Romana. Damai yang sesungguhnya adalah damai Yesus Kristus, mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan atau memberikan damai kepada manusia di dalam batinnya. Itu damai yang sejati. Sukacita yang sejati bukan bersumber dari Agustus dan seluruh karyanya di Romawi, tapi karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya sekalipun sudah ada Kaisar Agustus, Agustus bukan jawaban bagi dunia. Kenapa Yesus harus datang padahal sudah ada Agustus? Agustus bukan jawaban pada persoalan dunia. Yesus Kristuslah jawaban. Christ is the answer. Jawaban atas apa? Saya berikan kutipan dari buku saya. Agak panjang tapi penting. Mengapa Kristus harus datang ke dunia ini? Apa kekurangan agama Yahudi? Apa kekurangan kebesaran Babel? Apa kekurangan kebudayaan Yunani? Apa kekurangan kedamaian dan kemapanan Romawi? Ya, sebelum Kristus datang, agama Yahudi dengan hukum Tauratnya sudah ada. Kebesaran dan kejayaan Babel sudah ada.
budaya Yunani Helenistik sudah ada. Lebih-lebih lagi kedamaian bagi dunia sudah disediakan kerajaan Romawi. Lalu sekali lagi, mengapa Kristus harus datang? Bahwa Kristus harus datang pada akhir dari semua rencana Allah atas sejarah dunia ini. Membuktikan bahwa Kristuslah jawaban bagi masalah dunia ini. Masalah manusia berdosa. Terbukti bahwa agama Yahudi dengan semua hukum Tauratnya tidak dapat menjadi penyelamat manusia. Hukum Taurat dengan seluruh aturannya yang banyak hanya bisa menunjukkan pada manusia betapa berdosanya manusia, tetapi tidak menjadi obat bagi dosa itu sendiri. Demikian juga kebudayaan Yunani yang hebat dan tinggi dengan semua produk kebudayaannya ternyata bukan solusi bagi problem manusia. Terbukti dalam sejarah bahwa dengan kebudayaan yang begitu tinggi, mereka masih terus saling berperang, saling menghancurkan, membinasakan. Kebudayaan Yunani menghasilkan orang-orang dengan otak yang pintar, tapi tidak menghasilkan manusia dengan akhlak yang baik. Demikian juga dengan kejayaan, kebesaran, kedamaian Babel dan Romawi. Bukanlah merupakan solusi bagi masalah manusia. Terbukti, biarpun Romawi saat itu dalam keadaan damai, tapi segera setelah Kaisar Agustus mati, penerus-penerusnya seperti Caligula, Nero justru menjadi pembunuh-pembunuh paling sadis yang dikenal sejarah. Setelah Octavianus mati, diganti oleh Tiberius. Tiberius itu diktator, membunuh banyak orang. Lalu ganti, setelah itu Tiberius turun, ganti Caligula. Caligula dengan moral yang brengsek. Dia demi mendapatkan keturunan, kawin dengan adik perempuan, kakak perempuannya. Setelah kakak perempuan yang pertama tidak dapat anak, dia kawin dengan kakaknya yang kedua. Setelah itu dengan kakaknya yang ketiga. Jadi terjadi incest di dalam kerajaan Roma, hal yang paling memalukan. Dan Caligula membasmi banyak orang, termasuk para senator, dia basmi semua. Sampai akhirnya dia sendiri dibunuh mati. Lalu digantikan lagi oleh pamannya sendiri yang namanya Claudius, yang menjadi Kaisar Claudius setelah Caligula. Terjadi banyak kekacauan. Bahkan Caligula tidak pernah perhatikan rakyat. Dia menghabiskan harta kerajaan dengan berfoya-foya. Bahkan punya keinginan, punya hasrat aneh. Merasa puas kalau lihat orang hubungan seks. Maka dia sewa laki perempuan semua hubungan seks di mukanya sambil menikmatinya. Moralitas begitu hancur setelah Octavianus. Maka kita bisa lihat bahwa perdamaian Romawi yang dipelopori oleh Agustus bukan menjadi jawaban bagi dunia. Jadi terlihat bahwa seluruh kemajuan dunia sampai pada titik itu tidak bisa menyelesaikan masalah manusia yang paling hakiki, yakni dosa. Seluruh kemajuan dunia pada saat itu tidak bisa membuat manusia menjadi manusia yang baik. Justru manusia makin lama makin jahat dan tidak terkendali. Allah tahu ini dan itulah sebabnya Dia mengirimkan Yesus Kristus di akhir semua era itu. Seolah-olah Ia ingin berkata, dunia, lihatlah, inilah Kristus, jawaban bagi dunia yang berdosa. Jadi mengapa Kristus harus datang? Karena Dia satu-satunya jawaban bagi masalah dosa manusia. Dia yang tidak berdosa sama sekali, tapi mengorbankan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dan ketika di atas kayu salib Dia berseru, sudah selesai. Yang berarti bahwa Dia memang telah menyelesaikan masalah dosa manusia sampai akar-akarnya. Ya, Kristus adalah jawaban bagi dunia. Jawaban bagi masalah paling mendasar bagi manusia, yakni dosa. Allah tahu bukan agama Yahudi jawabannya. Allah tahu bukan kebudayaan Yunani jawabannya. Allah tahu bukan kedamaian dan kemapanan Romawi jawabannya. Dan karena itulah Dia mengirimkan Kristus, putranya, di akhir seluruh babakan sejarah ini. Puji Tuhan. Karena di sini kita bisa melihat dan harus bersyukur luar biasa untuk peristiwa Natal. Bersukacita karena Allah memberikan jawaban satu-satunya untuk problem hakiki manusia. Semua penjelasan saya tentang Kaisar Agustus mungkin membuat saudara kagum kepada Agustus. Tapi sehebat-hebatnya dia tak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Kamu harus lebih kagum kepada Yesus daripada kepada Agustus. Saya mau mengakhiri khotbah saya ini
dengan mengutip suatu kutipan yang panjang. Saya tidak tahu orangnya siapa, tapi dia membuat perbandingan yang menarik antara Agustus dan Yesus Kristus. Begini kata-katanya. Agustus lahir di Italia, di sebuah kota dekat Roma, dari keluarga kesatria yang makmur. Itu semacam kelas menengah ke atas. Yesus lahir di Bethlehem dari keluarga miskin, putra seorang tukang kayu. Garis keturunan Agustus sebagian besar dilacak melalui paman angkatnya Julius. Atau lebih tepatnya Julius yang ilahi, seperti yang telah kita lihat. Silsilah Yesus ditelusuri kembali ke karakter perjanjian lama, Abraham dan Raja Israel Daud. Nama asli Agustus adalah Octavianus Caesar. Dan seperti yang telah disebutkan, Agustus Caesar adalah sebuah gelar. Nama asli Yesus adalah Yesus yang berarti keselamatan. Gelarnya adalah Kristus yang berarti yang diurapi atau Mesias. Agustus menyatakan keilahiannya melalui pamannya Julius. Yesus menyatakan keilahiannya pada usia 12 tahun ketika dia berkata kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Agustus adalah seorang pemuda ketika dia muncul dari ketidakjelasan relatif untuk memulai pertempuran dan mendapatkan kekuasaan atas kekaisaran. Yesus berusia 30 tahun ketika dia muncul dari ketidakjelasan relatif untuk membangun pelayanannya. Agustus populer dengan massa dan sebagian besar yang kuat, tetapi masih memiliki saingan yang ia takuti. Yesus kadang-kadang populer di kalangan orang banyak, tetapi orang yang berkuasa membencinya dan orang banyak menentangnya. Agustus melenyapkan musuhnya. Yesus mengajar orang mencintai musuhnya. Agustus terkenal dengan Pax Romana, perdamaian Romawi. Perdamaian Romawi yang berarti bahwa Roma menjaga ketertiban di sebagian besar dunia barat. Yesus datang untuk mempromosikan jenis perdamaian yang berbeda, damai antara Allah dan manusia berdosa. Agustus takut dikhianati oleh saingan dan mengelilingi dirinya dengan pengawal patriotorian yang terdiri dari 5.000 orang. Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati agar semua digenapi. Dia mengelilingi dirinya dengan 12 orang yang disebut murid. Salah satunya akan mengkhianatinya. Agustus mendapatkan Pax Romana melalui kekuatan legium. Yesus mengadakan perdamaian antara Allah dan manusia melalui kematian di kayu salib bagi semua orang percaya kepadanya. Agustus dapat memimpin 28 legion yang tersebar di kekaisaran Romawi yang luas. Yesus dapat secara instan memiliki atau memanggil lebih dari 12 legion malaikat yang dia miliki. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya agar kitab suci tergenapi. Agustus memerintah lebih dari 5 juta warga Romawi dan jutaan lebih non warga negara dan budak. Yesus memerintah di hati orang banyak yang telah mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama berabad-abad. Agustus memerintah sebuah kerajaan melalui kekuatan legium. Yesus memerintah sebuah kerajaan melalui hati rakyatnya. Kerajaan Agustus membentang dari Sahara di Afrika hingga ke tepi Partia dan Armenia di timur hingga Sungai Rhine di utara. Kerajaan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Kerajaan Agustus berakhir tahun 476 Masehi. Kerajaan Yesus tidak akan berakhir. Agustus masih di dalam kuburan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kuburannya tidak bisa menahannya. Bulan Agustus diberi nama untuknya dan tidak ada yang tersinggung. Yesus memiliki salam yang dinamainya untuknya, Selamat Natal, dan banyak orang tersinggung. Yang terakhir ini menarik. Kenapa orang anti Natal? Selamat Natal. Benci sekali. Tapi mau pakai bulan Agustus. Octavianus Agustus mengagumkan. Yesus lebih mengagumkan. Octavianus orang hebat. Yesus lebih hebat. Octavianus pasti orang yang layak dihormati dan dihargai. Yesus Kristus orang yang lebih layak dihormati, dihargai, dan dipercaya. Agustus hebat, Yesus lebih hebat. Agustus mengagumkan, Yesus lebih mengagumkan. Amin. Saya beri kesempatan beberapa menit. Kalau saudara yang sekian lama tidak terlalu menghargai Yesus, sejarah ini
membuka pengertian kita. Bukan dunia, bukan dari dunia solusi terhadap dunia, tapi dari Allah lah solusi terhadap dunia. Allah begitu mengasihi dunia ini. Allah tahu masalah utama manusia adalah dosa. Sekalipun Agustus sudah ada, Yesus Kristus harus tetap datang. Karena dia jawaban satu-satunya. Betapa besar kasih-Mu, Allahku. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya betapa besar kasih-Mu, Allahku. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, sembah Kau, sembah. Mari kita bangkit berdiri. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak untuk sembah Kau. Ku sembah, ku sembah Kau. Sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami melihat sejarah yang panjang. Tapi pada akhirnya kami melihat bahwa Yesus Kristus harus tetap datang. Dunia sudah maju dengan segala peradaban yang pernah terjadi, terutama di bawah Kaisar Agustus. Tapi kami menjadi sadar, bukan Kaisar Agustus orang yang akan menyelesaikan problem dunia.
Yesus Kristuslah yang Engkau utus untuk menyelesaikan problem dunia ini. Dan kami bersyukur karena Engkau mengirim Yesus di dalam Natal yang pertama. Dan biarlah bukan Agustus yang disembah, tapi Yesus Kristuslah yang disembah dan dipercaya. Terima kasih untuk pengetahuan-pengetahuan baru yang mencerahkan kami, membuat kami lebih menghargai kekristenan dan menghargai sejarah Allah yang berklimaks pada Yesus Kristus hadir ke dunia ini. Biarlah ini boleh mempersiapkan kami di dalam perayaan Natal kami tahun ini. Terima kasih Tuhan. Amin.